Perang Korea yang meletus pada tahun 1950 bukan hanya pertempuran antara Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik ini menjadi panggung besar perebutan pengaruh antara dua kekuatan dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam 3 tahun, perang ini mengubah Asia Timur menjadi salah satu titik paling tegang di dunia. Ribuan nyawa melayang, kota-kota hancur, dan satu bangsa terbelah menjadi dua negara yang kini tetap berbeda ideologi. Dampaknya masih terasa dari hubungan internasional yang semakin memanas hingga kehidupan masyarakat Korea yang terus hidup dalam bayang-bayang perpisahan. Perang Korea bukan sekedar sejarah, tetapi cerita tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Sejarah Asia. Kali ini kami akan membawakan sebuah materi dengan judul Perang Korea dan Dampaknya. Adapun saya Farhana Hanifa dengan NIM 250706042 sebagai moderator dan anggota yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nindiri Rizkyani dengan NIM 250706016. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ferguson Simanung Khalid dengan NIM 250706072. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Azaria Nasution dengan NIM 250706088. Perkenalkan, nama saya Brian Fitar Salagan dengan NIM 250706076. Perkenalkan, nama saya Fazaidul Utama dengan NIM 250706014. Baik, selanjutnya kami akan membawakan materi yang akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu Faza Aidil Utama. Kepada Faza dipersilahkan. Latar belakang terjadinya Perang Korea. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 menjadi titik awal berakhirnya penjajahan di semenanjung Korea. Namun, kemerdekaan tersebut tidak membawa persatuan bagi bangsa Korea. Justru, setelah Jepang pergi, wilayah Korea dibagi oleh negara-negara sekutu di garis lintang 38 lintang utara. Pembagian ini menentukan Uni Soviet sebagai penguasa wilayah Korea Utara, yang kemudian membantu membentuk pemerintahan baru dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin. Sementara itu, di bagai selatan, Amerika Serikat mendukung berdirinya pemerintahan yang dipimpin oleh Syngman Rhee. Pada tahun 1948, kedua wilayah ini resmi menjadi dua negara yang terpisah. Korea Utara yang berhaluan komunis dan Korea Selatan yang menganut sistem demokrasi. Kedua negara tersebut sama-sama mengklaim berhak memerintah seluruh semenanjung Korea. Perbedaan ideologi yang memperebutkan legitimasi inilah yang membuat hubungan mereka semakin tegang, hingga akhirnya meledak menjadi konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Korea. Kembalian kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Faza Aidil Utama. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Wahyu Ferguson. Kepada Wahyu Ferguson dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jalannya Perang Korea. Perang Korea dimulai pada tahun 25 Juni tahun 1950 saat Korea Utara menyerang Korea Selatan dan berhasil menaklukkan Seoul. Dalam keadaan terdesak, Korea Selatan menerima bantuan dari pasukan PBB yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Pada September 1950, pasukan PBB melakukan pendaratan strategis di Incheon dan berhasil melancarkan serangan balik besar. Serangan ini mendorong pasukan Korea Utara hingga mendekati perbatasan Cina.
membuat posisi mereka semakin terdesak. Namun, keadaan berubah ketika Cina mengirim pasukan untuk membantu Korea Utara. Dengan bantuan ini, pasukan komunis mampu kembali menyerang dan mendorong pasukan PBB ke selatan. Seoul sempat jatuh lagi ke tangan pasukan komunis sebelum akhirnya direbut kembali oleh PBB. Pertempuran berlangsung sengit pada tahun 1953 tanpa ada pihak yang benar-benar menang. Pada 27 Juli tahun 1953, kedua pihak menandatangani gencatan senjata di Panmunjom yang menetapkan garis demarkasi baru di sekitar lintang 38 derajat. Meskipun tembakan dihentikan, perjanjian damai resmi tidak pernah dibuat sehingga kedua Korea secara hukum masih berstatus perang sampai sekarang. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wahyu Ferguson yang telah menerangkan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syafira Trazaria. Kepada Syafira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak Perang Korea. Dampak bagi Korea. Perang Korea meninggalkan dampak besar. Salah satu akibat terpenting adalah terbentuknya dua negara Korea secara permanen, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Negara ini masing-masing memimpin dengan sistem politik yang sangat berbeda. Korea Utara bersifat komunis, sedangkan Korea Selatan menganut demokrasi. Kerusakan juga terjadi di berbagai sektor. Infrastruktur, fasilitas umum, dan industri hancur akibat pertempuran besar-besaran. Ribuan kota dan desa pun porak-poranda. Selain itu, jumlah korban jiwa sangat tinggi, diperkirakan lebih dari 2 juta orang yang meninggal, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan tetap penuh ketegangan setelah perang. Insiden militer di perbatasan sering terjadi, dan kondisi konflik belum sepenuhnya berakhir karena tidak ada perjanjian damai resmi. Perang ini juga menciptakan kesenjangan besar dalam perkembangan ekonomi. Korea Selatan bangkit dengan bantuan Amerika Serikat dan kemudian berkembang menjadi negara maju. Sebaliknya, Korea Utara tetap terisolasi dan mempertahankan sistem politik serta ekonomi yang tertutup. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Syafira. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Glenn Fiter Siagalan. Kepada Glenn dipersilahkan. Terima kasih waktunya moderator. Saya akan menjelaskan dampak Perang Korea, yaitu dampaknya bagi dunia. Jadi teman-teman, Perang Korea walaupun tidak bertitle Perang Dunia, tapi Perang Korea tetap memiliki dampak yang besar bagi dunia. Yang pertama itu adalah satu, memperuncing persaingan blok barat dan blok timur. Seperti yang kita tahu ya, Perang Korea ini hasil dari manipulasi dari Perang Dingin, yang itu Amerika Serikat dan USSR dengan ideologinya. Hal ini benar karena kita tahu bahwa Perang Korea adalah perang bersenjata besar pertama setelah Perang Dingin, dampak dari Perang Dingin. Dan yang kedua adalah perang ini memperlihatkan secara nyata benturan antara ideologi komunis dan liberal di era Perang Dingin. Seperti saya katakan tadi, ini adalah dampak dari Perang Dingin, guys. Dan juga dua negara ini menganut ideologi yang dari Amerika Serikat dan Korea Selatan dan USSR. Yang ketiga adalah munculnya aliansi militer baru. Ini ini munculnya aliansi militer baru ini adalah aliansi yang dibuat oleh Amerika Serikat, guys. Ini tujuannya untuk memperkecil persebaran ideologi
USSR, yaitu komunis di Asia, guys. Jadi anggotanya ada dua yang dari Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Vietnam. Dan yang berikutnya adalah Amerika Serikat yang memperluas pengaruhnya dengan membentuk perjanjian pertahanan seperti SEATO. Inilah guys yang aku bilang tadi, aliansi militernya itu seperti SEATO. Yang tadi anggotanya adalah Thailand dan Vietnam. Nah, yang berikutnya adalah keterlibatan aktif PBB. Keterlibatan aktif PBB itu artinya adalah PBB ini benar-benar ikut ke dalam perang, guys. Ini pertama kalinya PBB menerjunkan pasukan untuk ikut dalam perang. Jadi sebenarnya biasanya kan PBB apa itu nggak pasif ya. Dan di perang ini PBB deklarasi itu membuat ralai untuk masuk ke perang Korea gitu. Dan yang berikutnya adalah perang Korea menjadi momen pertama di mana PBB mengerahkan pasukan militer dalam skala besar untuk menjaga perdamaian dunia. Seperti yang gue bilang tadi, jadi PBB-nya itu membuat ralai, mengumpulkan pasukan dari negara-negara lain untuk dibawa ke Korea Selatan untuk menghentikan perang. Walaupun jadinya ya dipakai Amerika untuk mengalahkan Korea Utara gitu. Yang berikutnya adalah peningkatan perluasan senjata. Jadi guys, walaupun ini dampaknya negatif sekali, perang ini ada juga dampak positifnya yang ya sebenarnya nggak positif-positif sekali, yaitu ya perlombaan senjata. Ini positif ya karena kita tahu ya senjata butuh ya untuk manusia perkembangan teknologi. Namun karena perang ini juga perlombaan senjatanya seperti nuklir itu berdampak negatif jika disalahgunakan seperti yang kita tahu. Dan ya perkembangan senjatanya ini yang membuat akhirnya Korea Utara terobsesi sampai sekarang untuk membuat nuklir itu. Dan yang berikutnya adalah baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet selalu berlomba-lomba. Dan akhirnya itu perlombaannya berhenti di hancurnya Uni Soviet. Dan itu juga mengakhiri Perang Dingin dan Perang Korea sudah berakhir jauh sebelum itu. Oke, terima kasih. Itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Glenn. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya perdamaian dan kondisi terkini. Walaupun gencatan senjata telah berlaku sejak tahun 1953, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan masih belum benar-benar pulih. Selama bertahun-tahun, kedua negara mencoba membangun kembali komunikasi melalui berbagai pertemuan tingkat tinggi. Beberapa pertemuan penting terjadi pada tahun 2000, 2007, dan 2018 yang sempat menumbuhkan harapan akan terciptanya hubungan yang lebih damai. Namun proses perdamaian ini tidak berjalan mudah. Perbedaan ideologi dan sistem pemerintahan tetap menjadi hambatan besar bagi kedua negara. Selain itu, program senjata nuklir Korea Utara masih menjadi isu utama yang menimbulkan kekhawatiran dan membuat ketegangan sering meningkat kembali. Hingga saat ini, Korea Utara dan Korea Selatan masih hidup dalam kondisi gencatan senjata tanpa adanya perjanjian damai resmi, sehingga secara hukum keduanya tetap dianggap berada dalam keadaan perang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Dini. Maka selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang berkenan
boleh mengangkat tangan dan bertanya. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan teman-teman tadi. Pertama, pertanyaannya akan dijawab oleh Faza. Yang ditanyakan oleh Saya akan menjawab soal dari Alpidapa. Bagaimana dampak jangka panjang Perang Korea terlihat dalam hubungan Korea Utara, Korea Selatan saat ini? Jawabannya, dampak jangka panjang Perang Korea masih terlihat karena kedua negara tetap terbelah dan secara teknis masih berperang. Hubungan mereka sering naik turun akibat ketidakpercayaan, perbedaan ideologi, dan perbedaan militer. Ketegangan di perbatasan, isu keluarga terpisah, serta sulitnya wacana reunifikasi juga masih sangat kuat hingga sekarang. Itu jawaban saya. Bagaimana Saudara Alpi Dapa? Oke, terima kasih Pak Aja. Sesuai. Terima kasih kepada Saudara Faza yang telah menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya akan dijawab oleh Ferguson. Kepada Ferguson, dipersilahkan. Dari Gilbert. Kenapa Perang Korea dianggap sebagai titik awal meningkatnya ketegangan global dalam Perang Dingin? Jadi Perang Korea menjadi titik awal meningkatnya ketegangan global dalam Perang Dingin karena untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan blok komunis terlibat dalam konflik militer langsung. Perang yang awalnya bersifat lokal berubah menjadi ajang perebutan pengaruh global, memicu penerapan doktrin containment, perlombaan senjata, serta penguatan aliansi militer. Tampaknya dunia melihat bagaimana persaingan ideologi kapitalisme dan komunisme dapat berubah menjadi konflik besar yang mengancam stabilitas internasional. Bagaimana Saudara Gilbert? Ya, saya mengerti. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Glenn. Kepada Saudara Glenn, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Saudara Eskiel, yaitu bagaimana strategi serangan balik Korea Selatan dan PBB melalui pendaratan di Incheon mempengaruhi jalannya perang. Ya, sebelum itu benar pendaratan di Incheon mempengaruhi jalannya perang, tapi kalau dipresentasikan pendaratan di Incheon ini hanya mempengaruhi 49% keberhasilan perang dari Korea Selatan. 51%-nya itu adalah akumulasi dari faktor-faktor lain seperti banyaknya pasukan dari gabungan Korea Selatan, PBB, dan Amerika Serikat. Namun, walaupun begitu, keefektifan pendaratan di Incheon ini menjadi 49% karena posisinya strategis dan waktunya juga yang strategis. Waktu dan posisinya strategis karena mereka di saat setelah pendaratan langsung untuk mengambil kembali Seoul. Sesudah Seoul kembali dapat diambil pada hari yang sama, Korea Selatan membuat upaya diplomasi ke lawan agar menyerah, namun ditolak. Lalu faktor 51% mendorong
Korea Utara dan sekutunya yang dari ujung semenanjung Korea mendorong Korea Utara sampai hampir ke daratan Cina. Seperti itu. Apakah diterima, Saudara Iskil? Ya, terima kasih Glenn, diterima dengan baik. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari kami, Syafira. Kepada Syafira, dipersilahkan. Baik, saya akan bertanya dari Arisa. Pertanyaannya ada, sejauh mana kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi memengaruhi pembangunan Korea Selatan dan Utara pasca perang? Jawabannya, kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi pasca perang Korea berdampak sangat parah pada kedua negara, menjadikan keduanya sebagai salah satu negara termiskin di dunia pada saat itu. Namun, lintasan pembangunan mereka selanjutnya berbeda drastis karena perbedaan kebijakan dan ideologi. Yang pertama, Korea Selatan. Dampak awal, Korea Selatan mengalami kerusakan parah pada infrastruktur dan ekonominya hancur total. Negara ini menghadapi korupsi politik dan kekurangan pangan yang meluas pada tahun-tahun segera setelah perang. Jalan kerusakan parah ini menjadi titik tolak untuk kepemimpinan Park Chung-hee pada tahun 1960-an. Kebijakan pembangunan berorientasi ekspor dan industrialisasi. Yang kedua, Korea Utara. Awal Korea Utara juga mengalami kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang masif akibat pengoboman dan pertempuran. Korea Utara menerapkan ekonomi komando yang terpusat, di mana pemerintah mengendalikan penuh produksi dan alokasi sumber daya, didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Pada awalnya, dukungan dari Uni Soviet membantu menopang ekonominya. Sekian jawaban dari saya. Apakah diterima, Saudara Arisa? Baik, terima kasih. Jawaban diterima. Saya akan ke moderator. Pernyataan selanjutnya akan dijawab oleh saudara kita Dini. Kepada Dini, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Habimayu. Yang pertanyaannya yaitu, mengapa upaya diplomatis antara Korup dan Korsel gagal padahal sudah menemui titik terang? Dan apa alasan Korup meninggalkan upaya diplomatik tersebut melalui perspektif mereka? Upaya diplomatis antara Korea Utara dan Korea Selatan gagal meskipun sempat terlihat menjanjikan karena rasa saling tidak percaya masih sangat kuat. Korea Utara merasa terganggu dengan pengaruh Amerika Serikat, terutama soal sanksi dan latihan militer. Sementara Korea Selatan kesulitan menjalankan kesepakatan karena tekanan eksternal. Di saat yang sama, Korea Utara tetap melakukan uji coba rudal sehingga hubungan kembali tegang. Dari sudut pandang Korea Utara, mereka meninggalkan diplomasi karena merasa Korea Selatan tidak mandiri dan selalu mengikuti Amerika Serikat. Mereka juga menganggap janji yang diberikan tidak dijalankan dan tidak ada hasil nyata yang mereka dapatkan. Karena itu, Korea Utara memilih mundur dan fokus pada pertahanan diri yang menurut mereka lebih menjamin keamanan. Apakah dapat diterima, Bimayu? Kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya dan terakhir akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya berasal dari Octaviani. Pertanyaannya, mengapa kedua Korea sama-sama mengklaim berhak pemerintahan seluruh semenanjung Korea setelah
berdirinya dua negara terpisah pada tahun 1948? Jawabannya karena Korea Utara dan Korea Selatan mengeklaim berhak pemerintahan seluruh semenanjung Korea sebelumnya karena mereka itu satu negara. Pembagiannya pada tahun 1945 hanya bersifat militer dan tidak pernah diakui perbatasannya itu sebagai perbatasan permanen. Dua pemerintahan yang berdiri pada tahun 1948 ini kemudian menegaskan diri bahwa membuat pemerintahan yang sah. Seoul, Korea Selatan memakai pemilu dasar yang diawasi oleh PBB, sedangkan di Pyongyang memakai dasar perjuangan anti Jepang yang didukung oleh Uni Soviet. Kemudian mereka itu perang dingin membuat kedua pihak merasa memiliki legislasi penuh untuk menyatukan Korea sesuai tingkat politik atau sistem politik masing-masing. Materi terakhir adalah kesimpulan yang akan saya bawakan sendiri. Kesimpulannya adalah Perang Korea yang terdiri dari tahun 1950 sampai 1953 merupakan konflik besar pada masa Perang Dingin. Perang ini dimulai dengan Korea Utara menyerang Korea Selatan sebagai pembagian semenanjung Korea oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 yang memicu ketegangan ideologi antara komunisme dan demokrasi. Korea Utara mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita biasa kenal sebagai PBB. Konflik berlangsung dalam beberapa tahap, dari invasi awal hingga perang posisi. Perang berakhir pada gencatan senjata di Panmunjom pada 27 Juli 1953, tetapi perjanjian damai resmi tidak pernah dibuat, sehingga ketegangan antara Korea Selatan dengan Korea Utara masih berlanjut hingga saat ini. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Jika ada salah tingkah maupun salah perkataan, kami mohon maaf. Kami sudahi presentasi kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Dara. Nah, teman-teman, kita kan ada tugas presentasi dari Bu Dara. Jadi kita bagi-bagi tugas ya, biar bukan hanya satu orang aja yang capek, biar semuanya itu kerja gitu. Nah, berhubung kita itu ada 6 anggota, jadi aku bagi-bagi aja lah ya itunya, apa tuh tugasnya. Nah, Farhana itu sebagai moderator, terus nanti flyernya yang buat Vira, yang nyusun makalah itu Glenn dan Faza, terus yang buat PPT itu aku sama Ferguson. Menurut kalian gimana? Nah, teman-teman, kita kan ada tugas presentasi dari Dara. Jadi kita bagi-bagi tugas ya. Lihatkan dulu itu latar belakang sama masalah yang dikirim itu cocok enggak? Kayak aneh makanya kalian. Berikan dulu minumanku ya, lu capek kali gitu ini. Lihatkan dulu. Berikan dulu minumanku ya. Latar belakangnya yang itu udah cocok. Berikan dulu minumanku ya. Latar belakangnya yang dikirim Glenn itu udah cocok, teman-teman. Tapi nanti lagi kita tanya pendapat dari kawan-kawan kita yang lain ya. Menurutku pribadi, latar belakangnya yang dikirim Glenn itu udah cocok. Setelah perang dingin Korea cuma dibagi selatangnya bagus gua. Gimana kan? Karena kalau dipikir Kenapa setelah ini Korea cuma dibagi selatan sama utara? BTW, kenapa orang Indo nggak ikut perang timur? Nanti mereka jadi baper.
Sabarlah. Kenapa Jadi gimana kalau kita perang dingin belajar? Korea cuma dibagi selatan sama utara? Karena kalau dibikin Tengok barat sama timur, dan teliti. nanti mereka jadi Jangan ada yang mabar. sampai salah, oke? Atur. Perhatikan bagus-bagus. Jadi gimana kalau kita kalian udah siap? Saya sabarlah. Ini lagi kerjakan. Itu yang Udah oke kukirim lah itu. paling tinggal ditambah aja dikit-dikit. Oke Itu kalian. yang kukirim itu berjalannya perang. Coba baca gen udah bagus enggak? Itu Udah yang oke lah kukirim itu paling tinggal ditambah berjalannya aja perang. dikit. Coba Oke baca kalian. gen udah bagus enggak? Udah oke lah itu paling tinggal ditambah aja Itulah dikit-dikit. kalau Oke kalian. cocok itu. Itulah aku kirim makalahnya. Coba baca kalian. Kalau ada yang kurang bilang biar aku baguskan. Udah langsung Jadi bagi untuk aja pembagian materinya. materinya itu nanti Aku kirim makalahnya. Coba udah langsung bagi aja materinya biar cepat. Mau makan aku. Udah langsung bagi Jadi aja untuk materinya. pembagian materinya itu nanti materi pertama akan dibawakan oleh Faza, materi kedua itu ada Ferguson, materi ketiga nanti ada Shakira, materi keempat nanti Glenn, nanti materi kelima ada aku, terus nanti kesimpulan akan dijelaskan oleh Farhana, karena Farhana adalah MC-nya atau moderatornya. Jadi untuk pembagian materinya Oke itu aja ketua. nanti Terima. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.